Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar saudara, kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami datang mengucap syukur kepada Engkau untuk kasih penyertaan-Mu di dalam istirahat kami. Dan Kau berikan kami hari yang baru, napas kehidupan yang baru untuk boleh kami nikmati kembali. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari Tuhan, pagi ini Tuhan kembali berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita bersama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, salah satu fenomena cuaca adalah angin ribut. Ketika terjadi angin ribut di suatu tempat, orang-orang tentu akan segera mencari tempat untuk berlindung yang aman. Angin topan yang sedang bertiup dapat menerbangkan berbagai macam objek dan meluluh lantakan wilayah tersebut. Angin ribut juga dapat membahayakan nyawa jika tidak berhasil mendapatkan tempat berlindung yang aman. Saudara, waktu itu Yesus bersama-sama para muridnya sedang naik perahu di danau. Tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu terombang-ambing sedemikian rupa. Tapi Yesus tidur dengan begitu nyenyaknya. Murid-murid yang ketakutan segera mendatangi dan membangunkan Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus pun menjawab, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudara, Yesus menghardik angin dan danau itu, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Saudara menyaksikan kuasa Yesus yang menenangkan angin ribut di depan mata. Mereka pun berkata, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mereka sedang berada dalam satu perahu yang sedang digoncang oleh angin ribut, tetapi mereka bersama dengan Yesus yang telah melakukan berbagai mukjizat di depan mereka. Dalam kisah ini, saudara, ada suatu ironi bahwa angin dan danau taat kepada Yesus, sedangkan murid-muridnya begitu ketakutan karena angin ribut dan kurang percaya, padahal Yesus bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Saudara, sebagian dari murid-murid itu ialah nelayan, tetapi pengalaman mereka, kemampuan mereka tidak bisa bersumbangsi apa-apa saat itu. Artinya, kemampuan mereka tidak bisa mereka andalkan. Mereka begitu takut akan mati karena angin ribut, sehingga segera membangunkan Yesus yang sedang tidur. Saudara, karena itulah Yesus menegur mereka yang kurang percaya dan meredakan angin ribut yang berkecamuk itu di danau Galilea. Dan seketika itu juga danau menjadi teduh dan mereka mengakui bahwa angin dan danau pun taat kepadanya.
angin dan danau pun taat kepada Tuhan Yesus. Saudara, bukankah ini pula yang kita saksikan di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, sakit, penyakit, masalah ekonomi, kita kadangkala takut, kita khawatir. Mungkin kita berdoa dan berdoa, namun Tuhan kadangkala diam 1000 bahasa. Tuhan nampak seolah-olah sedang tidur, tidak peduli akan kesulitan hidup kita, tidak mengindahkan doa-doa yang kita panjatkan, tidak hadir menolong kita. Saudara, di saat itulah iman kita digoda. Apakah kita tetap mempercayai Yesus sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang baik? Ataukah sebaliknya, kita mulai lemah dan meragukan kuasa dan kebaikan Tuhan, sehingga tidak sedikit saudara, orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan atas masalah hidup yang dialaminya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tahu siapa Yesus. Bahkan kita pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sering mendengar kesaksian bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Namun, ketika kita mengalami pergumulan kembali, kadangkala iman kita tertutup, iman kita menjadi lemah, dan mata iman kita diselubungi oleh ketakutan dan kekhawatiran, sehingga akhirnya kita salah menilai Tuhan. Saudara, apakah Tuhan tertidur? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah tertidur, tapi segala sesuatu terjadi di bawah kendali Tuhan, kontrolnya Tuhan. Saudara, ketika kesulitan datang, ada tujuan Tuhan di dalamnya, supaya kita percaya kepada Tuhan, lebih bergantung sama Tuhan, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, angin dan badai, danau taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita taat, percaya kepada janji dan kuasa Yesus, Tuhan kita? Apakah kita mempercayai akan kasih Tuhan, bahwa Allah mengontrol segala sesuatu dan semua berada dalam kendali Tuhan? Saudara, mari kita juga taat dan percaya kepada kasih pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan, dan kepada kuasanya. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Tuhan, kadangkala kami khawatir, kadangkala kami takut ketika masalah datang menghimpit kami. Karena kami melihat diri kami begitu lemah, dan kadangkala kami meragukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong kami. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang hidup ini boleh menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, dan Tuhan tolong mereka. Mereka yang bergumul masalah ekonomi, Tuhan juga buka jalan buat mereka. Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Yang sedang mengalami perselisihan antar saudara, dengan mertua, dengan anak, Tuhan juga berikan pemulihan, berikan kerukunan, berikan pengampunan. Tuhan tolonglah. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan mari saudara, kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.